Pemirsa, sholat Jumat di Masjid Istiqlal dibuka pekan ini. Masjid Istiqlal akan menggelar sholat Jumat. Ini merupakan sholat Jumat perdana selama masa PPKM level 4 diterapkan di Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah tersambung bersama rekan Said Masyur dan juru kamera Nova Maulana. Ya, Said, apakah ada syarat untuk sholat Jumat di Masjid Istiqlal saat ini? Baik, Popi, syarat bagi para jamaah yang akan melakukan sholat Jumat di Masjid Istiqlal yang akan mulai dibuka untuk pertama kalinya sejak PPKM mulai besok 20 Agustus 2021, yaitu setiap jamaah ini diwajibkan untuk membawa sertifikat vaksin. Ini akan diperiksa oleh pegawai ataupun petugas masjid di gerbang masuk Masjid Istiqlal. Pihak pengelola Masjid Istiqlal memang kembali membuka Masjid Istiqlal untuk umum atau sholat berjamaah untuk umum mulai besok. Ini atas pertimbangan PPKM, pelonggaran PPKM, di mana kita tahu pemerintah pusat juga sejak perpanjangan PPKM kedua kemarin pada 9 Agustus memang sudah tempat peribadatan sudah diperbolehkan dibuka dengan kapasitas 25%, dan pada perpanjangan selanjutnya hingga 23 Agustus nanti ini pemerintah kembali menambah kapasitas masjid ini menjadi 50%. Namun pada saat perpanjangan PPKM 9 Agustus lalu memang pihak Masjid Istiqlal belum sempat membuka untuk umum daripada sholat berjamaah di Masjid Istiqlal ini, dikarenakan pihak Masjid Istiqlal ini masih akan melakukan persiapan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang ataupun mendukung penerapan protokol kesehatan. Dan hingga sore ini memang kami sudah coba menghubungi humas dari Masjid Istiqlal. Pihaknya belum mengizinkan beberapa awak media untuk masuk ke dalam melihat seperti apa persiapan dari pihak Masjid Istiqlal yang akan menggelar sholat Jumat besok. Namun pihaknya memastikan bahwa besok Masjid Istiqlal akan mulai dibuka. Ini juga memang menjadi perhatian karena Gubernur Anies Baswedan sebelumnya mengumumkan pembolehan tempat peribadatan ini dibuka dengan kapasitas 50% atau dengan maksimal 50 orang setiap masjidnya. Sementara jika kita lihat kapasitas dari Masjid Istiqlal ini jika dibuka hanya dengan 25% sebetulnya masih terbilang cukup banyak, yaitu sekitar 2.000 jamaah untuk 25% dari kapasitas Masjid Istiqlal. Namun kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak Masjid Istiqlal dan mereka mengatakan hal ini sebetulnya akan disampaikan langsung oleh pimpinan umum, dalam hal ini Imam Besar Masjid Istiqlal, yang nantinya akan menjelaskan seperti apa koordinasi dengan pemerintah Pemprov DKI Jakarta dan juga hasil keputusan. Karena sampai sore ini memang pihak pimpinan Masjid Istiqlal ini belum mengumumkan secara resmi terkait dengan pembukaan Masjid Istiqlal yang akan menggelar sholat Jumat secara berjamaah besok. Kembali ke Anda, Popi. Baik, Said, untuk penambahan kasus harian COVID sendiri, bagaimana datanya untuk hari ini? Baik, Popi, terkait dengan penambahan kasus COVID-19 hingga sore ini kami mencatat data penambahan ini sebanyak 15.768 kasus baru atau kasus harian, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 3.908.247 kasus. Dan angka ini memang sudah terbilang cukup rendah begitu apabila kita bandingkan pada awal Agustus saja atau sepekan terakhir ini. Di awal Agustus kemarin masih berada di angka 30.000 dan ini sudah turun cukup signifikan, Popi. Dan juga selanjutnya itu kasus sembuh atau angka sembuh ini sudah masih tinggi, Popi. Ini berada di angka 29.794 sehingga total yang sembuh ini sebanyak 3.443.903 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Hal ini juga masih terbilang besar ataupun positif dan juga mempengaruhi daripada bed occupancy rate rumah sakit secara nasional ini juga sudah turun drastis, dan pemerintah mencatat saat ini bor dari rumah sakit ini sudah turun hingga 44,5% atau di bawah dari standar ideal dari WHO yaitu 60%. Sementara untuk data yang meninggal, Popi, ini masih tinggi, masih di angka 1.000. Hari ini 1.128 kasus yang meninggal sehingga total yang meninggal sudah ada 121.141 orang. Angka ini masih cukup tinggi dan belum menunjukkan tren penurunan, masih selalu berada di angka 1.000. Dan ini juga menjadi catatan karena angka kematian di Indonesia berdasarkan data dari Worldometer, ini angka kematian di Indonesia masih menjadi angka tertinggi di dunia setiap harinya. Demikian, Popi.
Baik, terima kasih Said untuk informasi dan juga laporan Anda. Pemirsa, Said Masur dan juru kamera Nova Maulana melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.